Halo semuanya. Apa ya? Ya seperti yang kalian tahu, kabar gue pensiun itu ternyata rame banget dan DM gue penuh terus setiap hari. Dari pagi sampai malam tuh banyak banget yang nge-DM gue, dan banyak yang banyak yang menyayangkan gue untuk pensiun. Padahal gue udah ngobrol di Kelly juga gitu, bahwa apa penyebabnya dan lain-lain hal lah. Memang ya pasti berat lah, pasti sangat berat gitu. Sorry gue sambil nyetir ya. Gue soalnya kalau bikin video di rumah sering gak fokus, soalnya ada anak gue, ada istri gue, jadi gue lebih banyak ngeluangin waktu sama mereka gitu kalau misalnya di rumah. Makanya pas di momennya udah di mobil terus jalan agak jauh nih, jadi gue bisa ngasih bisa fokus lah, ngobrol banyak gitu. Jadi tuh sebenarnya kabar gue pensiun ini ya cukup, ya gue sih udah merasa ya pasti bakal ngagetin lah. Banyak orang yang menyayangkan juga gue tuh sebenarnya masih bisa main mungkin sampai 5 tahun ke depan, bahkan bisa 7 tahun ke depan gitu, karena mengingat memang umur gue masih 27 tahun. Ya mungkin sebagian orang berpikir kalau misalnya gue terus berkarir di basket profesional masih bisa lah gitu, dan ya itu masih sangat muda lah. Gue juga nyadar ya gue terlalu muda untuk pensiun gitu. Tapi gue kan mikirin ini tuh bukan sehari 2 hari gitu. Gue mikirin ini tuh udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu untuk milih ini gitu. Dan ya kalau gue di basket, gue udah istilahnya ya hidup gue alhamdulillah udah cukup udah cukup lah buat gue gitu. Nggak berlebihan, nggak kekurangan juga gitu. Di basket tuh udah banyak ngasih gue gitu. Jadi ya berat lah pasti gitu. Dan apa penyebabnya ya gue udah ngobrol di Kelly juga gitu. Cuman tetap banyak yang DM gue, bang, apa sih alasannya segala macem. Padahal tuh ya lu tuh punya potensi gitu lah istilahnya ya. Ya gue seneng banget lah, thank you yang udah banyak support gue di basket Indonesia. Basket Indonesia tuh udah ya kalau boleh dibilang ya, walaupun ini agak mainstream gitu, basket tuh udah kayak rumah kedua lah buat gue gitu. Basket tuh udah, ya gue kalau di basket tuh udah nyaman aja gitu. Gue udah dapet temen-temen yang baik-baik, temen gue support semua sama gue nggak pernah punya musuh selama di basket gitu. Ya main basket tuh udah kayak main basket udah jadi kesenangan gue gitu. Itu makanya sebelum cedera ini melanda gue ya cedera ini sebenarnya udah cukup lama ya, 2017 tuh. Mungkin kalau yang udah ke channelnya Kelly, tunggu, gue bayar tol dulu. Mungkin kalau udah yang ke channelnya Kelly udah tahu kenapa penyebab gue pensiun, udah tahu gitu. Dan ya memang karena pure kaki gue sakit, bukan karena apa-apa ya. Pure kaki gue sakit gitu. Dan itu ya benar-benar gue bikin gue down lah gitu. Dan bukan cedera biasa, ini cedera yang ya boleh dibilang agak sulit untuk disembuhkan gitu. Karena memang beberapa, tapi bukan yang nggak ada kemungkinan ya, mungkin sembuh, cuman presentasinya 50-50 gitu. Bahkan sampai pemain NBA aja ada yang retire gara-gara ini gitu. Ya balik lagi, keputusan gue bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan yang gue lihat seminggu 2 minggu, enggak. Keputusan gue tuh udah dari, mungkin kalau gue feeling gue tuh dari 2018 gitu. Waktu itu tuh gue abis Asian Games, gue ngerasa kaki gue tuh udah beda gitu, dan ya untuk berkompetisi, apalagi berlatih intens seperti hal biasanya pemain-pemain IBL lakukan, itu udah berat buat gue gitu. Udah sakit, gue sempet turunin berat gue tuh sampai 12 kilo dari 115 ke sekarang 103. Itu pun masih sakit gitu. Dan ya memang banyak yang ngomong gue waktu itu karena gue overweight waktu itu.
Tapi kalau gue pikir-pikir, gue juga ada overuse-nya juga. Overuse tuh terlalu banyak berlatih atau terlalu banyak dipaksakan berlatih gitu. Waktu itu overuse tuh waktu itu gue. Dan ya udah gitu, waktu itu udah benar-benar harus gue mutusin dan harus segera berpikir gitu bahwa ya gue harus siap-siap, dan pasti mikirnya benar-benar, wah men, gue di basket tuh udah, temen gue semua banyak dari basket, keluarga gue alhamdulillah bisa ngerasain apa yang benefitnya dari basket. Orang tua gue bisa gue angkat derajatnya dari basket gitu. Ya biarpun bokap gue juga masih kerja sampai sekarang, nyokap gue juga istilahnya masih cukup berkecukupan lah gitu. Cuman basket tuh udah ngasih gue ke level yang lebih tinggi gitu di hidup gue. Dan ya gue harus milih kan. Pada waktu itu gue bener-bener ya mau nggak mau ya pasti banyak pertimbangannya lah gitu. Nah terus pada waktu itu gue menikah lah sama istri gue, dan gue udah ngomong sama istri gue gitu sebelum menikah, ya gue pasti bakal berkarir di tempat selain basket gitu. Pada waktu itu gue udah ngomong sama dia, ya kalau gue nggak basket lagi gimana, gue bilang sama istri gue juga gitu. Pada waktu itu masih calon gitu, dan dia bilang ya udah gitu, kalau misalnya emang rezeki lu di tempat lain ya udah gitu. Dan ya dari situ gue udah nggak ada beban lagi pada waktu itu gitu. Ya sebenarnya ini gue udah pikirin dari 2018, tapi baru memikirkan, aduh gimana ya kalau misalnya gue lepas dari basket, gue bakal kemana pada waktu itu gitu. Ya akhirnya gue berpikirlah sampai 2019 sampai 2020 sambil melihat perkembangan kaki gue. Kaki gue ini kalau bisa dibilang anehnya kadang sakit, kadang enggak gitu. Dan ya ada fase-fase di mana sakitnya sakit banget, kalau enggak ya hilang gitu aja gitu. Dan pas sakit itu rasanya ya ganggu banget lah, buat jangankan buat main basket, buat jalan aja kadang-kadang ada rasa sakit gitu di lutut. Ya terus pada akhirnya gua 2019 bulan September kalau nggak salah ya, gue dipanggil sama Coach Ratsko ke timnas. Sekitar 3 minggu latihan, kaki gue bengkak pada waktu itu. Dan ya down dong, gue udah punya ekspektasi tinggi, wah gue bisa masuk timnas segala macem. Ya balik lagi itu lagi, gue juga pasti down pasti down banget. Gue sampai bener-bener ya, sampai gue drop, sampai gue sempet nggak bisa tidur berapa hari gitu-gitu, sempet gue rasain gitu. Dan ya penguat gue adalah istri gue sama anak gue waktu itu. Ya gue pasti sedih banget lah, keluar dari basket tuh sedih banget gitu. Ya bayangin kalau kalian punya pekerjaan yang udah kalian banget, yang hobi kalian, terus dibayar, ya atlet doang yang bisa ngelakuin gitu. Dimana lagi selain dapet yang kayak gitu, benefitnya banyak segala macem, dan udah bawa gue ke next level. Menurut gue tuh sayang banget lah, gue juga mikirnya sayang banget. Dan ya mau gimana lagi, hidup harus lanjut terus, hidup harus jalan terus. Gue udah punya istri, udah punya tanggung jawab, punya anak. Jadi gue berpikir lagi pada waktu itu, ya udah sambil gue lihat IBL 2020, gue mau lihat perkembangan kaki gue nih gimana gitu pada waktu itu. Dan ya apa ya, waktu itu sempat oke kaki gue sampai pas regular season udah oke. Cuman gue masih struggling sama game gue gitu, dan kepercayaan diri gue ini nggak kayak, aduh susah banget baliknya gitu. Padahal gue dari 100 udah ngeluarin effort 100% lah di diri gue gitu. Gue turunin berat dari 115 ke 103. Itu effort yang gue keluarin, dan itu bener-bener nyata yang terlihat. Yang nggak terlihat ya, gue mulai latihan nembak, gue mulai benerin dribble gue mulai banyak hal yang gue udah usahain gitu. Dan ya balik lagi,
sebelum PSBB tuh gue udah ngerasa gue udah nemu performa gue gitu. Di 5 game terakhir sebelum PSBB kemarin, sebelum liganya dipospon, itu gue udah nemuin performa gue gitu. Udah mulai main gue udah mulai enak lagi, dan ya gue udah mulai pede lagi. Gue udah berani adu badan, berani main post segala macem waktu itu. Tapi kan abis itu PSBB, ya gue coba untuk maintain berat gue, PR gue itu waktu itu. Dan ya udah, gue juga penguatan kaki segala macem. Udah dong, gue ngerasa gue pede gitu buat latihan pertama gitu, untuk latihan pertama gue pada waktu itu. Tapi mulai liga waktu itu, kalau buat info kalian, gue 4 bulan waktu itu libur latihan sama sekali. Latihan cuma Zoom doang. Tapi gue tetap ada lapangan dekat rumah, gue main. Ada waktu gue penguatan. Ya gue hampir setiap hari sih gue ngelakuin waktu itu. Ya berjalannya waktu kesini-sini, gue rasa, sorry ya goyang-goyang nih, gue lagi di tol Jor nih. Sambil pelan-pelan lah, nggak apa-apa lah. Ya berjalannya waktu, gue gara-gara di pospon itu, akhirnya mulailah latihan. Di 4 bulan tuh gue mulai latihan. Pada waktu itu bulan apa ya, gue lupa lah, pokoknya Juli apa Agustus gitu, udah mulai latihan pada waktu itu. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus gue udah mulai latihan. Berarti Agustus sudah mulai latihan. Latihannya intensitasnya pertama ringan gitu. Kaki gue masih baik-baik aja gitu pada waktu itu. Dan akhirnya gue ada, kalau di basket tuh ada namanya bip test. Ya semua, kayaknya di basket doang deh bip test deh. Apa di olahraga lain juga ada bip test? Kayaknya sih ada juga, cuman gue nggak tahu lah. Pokoknya di basket ada bip test waktu itu. Bip test tuh intensitasnya lumayan tinggi, karena mereka mau tahu VO2 max kita, daya tahan tubuh kita. Pada waktu itu ya udah dites segala macem. Ternyata abis itu kaki gue bengkak lagi. Malah bukan bukan kiri doang. Ini kanan juga pada waktu itu. Ya udah, akhirnya gue stres banget pada waktu itu, kok gini lagi gitu. Dan itu momen-momen dimana gue tuh udah berpikir bahwa wah gila, kalau gue terusin ini akan terjadi hal yang buruk di hidup gue gitu. Gue gak mau itu terjadi. Gue akhirnya mikir, dan gue discuss sama keluarga, terutama sama istri gue. Ya pasti gue kalau hilang pekerjaan, hilang juga penghasilan gue dong. Ya pasti gue berpikir banget itu gitu. Cuman gak tahu kenapa gue kok insya Allah lah, gue abis selesai basket pasti ada aja yang ngajak, ada aja kerjaan. Mudah-mudahan, kebetulan gue udah ngerintis Depok Nation dari dulu. Ya mudah-mudahan bisa bisa ada hasilnya gitu. Gue mikir seperti itu waktu itu. Dan ya mungkin sambil gue kerja, sambil ngelatih apa segala macam kan masih bisa gitu. Dan pastinya tuh berat banget gue malah di momen dimana ya gue nggak bisa tidur lah, balik lagi gak bisa tidur. Gue kepikiran sampai gue diskus sama nyokap gue, sama bokap gue. Akhirnya mereka bilang ya udah, kalau itu yang terbaik, mudah-mudahan ada rezekinya. Ya udah gitu. Pada suatu saat gue nelpon Ko Ius Saverius Prawiro. Waktu itu gue ngobrol segala macem. Pokoknya ada obrolan yang gue omongin. Dia ngomong gini, Di, lu harus tahu value lu gitu. Karena kalau lu tahu value lu, orang bisa ngehargain lu gitu. Pada waktu itu dia ngomong kayak gitu. Dan gue langsung, wah iya ya. Berarti secara nggak langsung, kalau gue tahu value gue, berarti ya gue nggak usah takut gue bakal lepas dari basket gitu. Pada waktu itu gue thank you banget lah sama Ko Ius yang udah yang udah benar-benar kasih banyak wejangan di hidup gue gitu. Bahkan dari main segala macem. Padahal Ko Ius sama gue di tim tuh paling setahun waktu itu gue teammate sama dia gitu. Dan lewat kata-katanya juga istilahnya ngebantu gue banget pada waktu itu. Akhirnya udah gue diskusi sama tim. Nah waktu itu gue diskusi untuk kalau IBL lanjut lagi, gue tetap mau main gitu. Cuman itu turnamen terakhir gue pada waktu itu, gue bilang gitu. Dan dari PJ oke segala macam. Akhirnya udah
gue ikut latihan lagi, tapi ikut latihan sangat-sangat ringan waktu itu. Kebetulan gue waktu itu Coach Oki batasin gue untuk untuk aktivitas latihan yang intensitasnya tinggi. Ya udah, akhirnya gue di situ mulai latihan lagi bareng PJ, mulai latihan basket. Setelah gue berapa bulan gue nggak megang bola gitu. Berjalan ke sini ternyata IBL nggak jadi. Ya udah, gue mutusin untuk pensiun dari basket gitu. Dan ya udah, gue istilahnya ya pasti sedih gue juga. Tapi gue nggak expect orang-orang appreciate gue segitu besar di basket Indonesia gitu. Bahkan banyak mention masuk ke gue, mention foto segala macem. Wah gila sih gue, makanya alhamdulillah orang banyak yang yang appreciate gue. Thank you banget lah pokoknya. Gue kedepannya juga nggak bakal jauh-jauh dari basket Indonesia lah. Gue pasti bakal nonton, nonton langsung. Mungkin nanti ada di Bandung, di Solo atau di mana ya, mudah-mudahan gue masih bisa nonton gitu. Dan ya basket Indonesia udah ngasih gue banyak gitu. Terus ya gue pesen juga buat kalian atlet-atlet muda ya di Indonesia gitu, yang mau main basket gitu. Basket tuh, orang-orang ngeliat jadi atlet tuh selalu nanya duitnya berapa sih jadi atlet, jadi gaji pemain basket tuh berapa gitu. Gue kadang-kadang bingung ya jawabnya ya. Maksudnya ya hal yang terjadi di diri gue aja, gue cukup aja kok gitu. Gue istilahnya gue alhamdulillah gue nggak pernah kekurangan sesuatu gitu. Ya lu lihat aja atlet-atlet basket sekarang ya, salary-nya udah lumayan gitu, dan lu bisa hidup dari situ gitu. Ya standar hidup orang kan beda-beda ya, standar hidup orang beda-beda gitu. Mungkin kalau lu orang kaya segala macem, ya lu pasti mikir lah, anjir gue mendingan usaha apa segala macem. Ya itu nggak ada salahnya gitu. Cuman kalau lu masuk di basket, insya Allah benefitnya tuh banyak banget, dan beasiswa untuk basket tuh sekarang terbuka lebar. Semua kampus, nggak semua kampus sih, kampus-kampus tertentu, bahkan ya kita sebut aja ITHB, UPH, yang kampus-kampus bagus menurut gua, mereka udah ada beasiswa 100% untuk atlet basket gitu. Dan itu kan salah satu benefit basket ya, yang mungkin baru kelihatan gitu. Tapi di luar itu basket tuh basket tuh luar biasa buat gue gitu. Benefitnya sangat luar biasa buat gue gitu. Bahkan di kehidupan gue aja, gue sampai punya istri, punya anak, cukup aja kok gitu. Makanya ya kalau lu mikir duitnya aja, dimanapun kalian berada gitu ya, kalian mikir duitnya aja, kalian mikir aduh men, jadi karyawan juga nggak cukup men gitu. Jadi karyawan juga ya lu pas-pasan juga gitu. Ya tergantung sama prestasi lu, balik lagi. Kalau lu main di timnas segala macam, gue jamin sih cukup aja gitu. Bahkan lu bisa beli apa yang lu mau dalam waktu 1 bulan, dan itu gue rasain gitu. Itu aja sih gambarannya ya. Maksudnya untuk nominal ya, gue nggak mau buka lah, istilahnya nggak pantas lah gue buka di sini, karena memang nggak ada. Kalau di luar oke lah, karena nominalnya juga sangat sangat besar gitu. Di Indonesia oke, gede gitu. Dan gue dapat benefitnya banyak di sini. Kenapa gue kesel aja, maksudnya kalau orang-orang nanya tentang itu tuh kayaknya tuh kok ya kayak gue nanya gaji lu aja misalnya, gaji lu berapa sih jadi karyawan? Nah kan lu juga ngerasa ada, wah gila gue ditanyain kayak gini, pasti tersinggung ya. Sama aja sama kayak kita gitu, mau buka omongan gaji gue segini juga ya nggak enak gitu, makanya serba salah gitu. Makanya ntar kalau misalnya ada yang buka gaji pemain basket ya bakal kaget lu pasti gitu dengan nominalnya. Ya nggak kecil juga, lumayan gede lah menurut gue gitu. Kalau buat orang-orang ini ya, kalau buat orang kayak gue yang biaya hidupnya nggak tinggi ya, jalan-jalannya seminggu sekali apa seminggu 2 kali masih oke.
kayak gitu ya hidupnya cukup aja gitu. Dan lebih malah, kalau gue alhamdulillah gue bisa nabung, banyak hal yang bisa gue beli gitu. Dan di umur gue yang 27 tahun ini ya alhamdulillah gue udah dapat semua kayak gitu. Makanya ya jangan pernah ngeremehin pekerjaan seseorang lah gitu. Itu aja sih. Dan pemain basket muda sekarang, lu sangat-sangat beruntung men. Lu sangat-sangat beruntung karena ya sekarang exposure lu banyak, otomatis opportunity lu buat memperkenalkan diri lu lebih jauh lebih gede juga. Kalau zaman gue dulu nggak ada expose, nggak ada YouTube, nggak ada apa segala macem gitu. Nah ya udah gitu aja. Dan lu sekarang gue lihat pemain-pemain baru udah ada yang dapat endorse segala macam. Itu kan salah satu benefit dari basket gitu. Jangan pernah mikir, kalau gue sih moto dalam hidup gue, jangan pernah mikir duitnya dulu, mikir benefitnya dan apa yang lu bisa dapat ke depannya. Itu aja. Kalau lu kerja keras, lu usaha dimanapun itu pasti lu bakal dapat gede gitu. Nggak mungkin nggak, dan orang pasti ngelihat lu juga gitu. Itu aja sih gitu. Dan ya kedepannya kalau misalnya ya mungkin kedepannya gue bakal lebih sering sharing lah tentang atlet basket gimana segala macam. Gue bakal lebih sharing dan bakal ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman lama gue yang selama ini gue nggak sempat bikin konten YouTube gitu. Pokoknya oh iya, untuk anak-anak muda juga jaga kakinya terus. Nanti abis ini mungkin gue bahas tentang cedera gue ya. Tentang cedera gue ntar gue bahas abis video ini, mungkin ya seminggu lagi lah gue bakal upload gitu. Ya kalau kalian memang berniat jadi seorang atlet, kejarlah itu dan kerja keras terus gitu. Karena ya di dunia atlet kalian bisa dapat sebanyak-banyaknya, tapi hilangnya juga cepet masa kemasan kalian gitu. Jadi kalau gue bilang, kalau lu mau jadi atlet, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Kalau lu yakin jalan lu bener, lu sikat aja gitu. Terus apalagi ya, tadi gue mau ngomong banyak, cuman udah berapa menit? Wih, 22 menit. Ya gitu sih, kalau gue sih ya pasti ntar gue banyak ngobrol lah. Gue juga dapat undangan dari Rocky, Augie Fantinus juga. Kayaknya gue mau bikin mereka ngajakin bikin ngobrol-ngobrol sama gue. Abraham Wenas juga udah ngubungin gue. Ya pokoknya gitu aja sih. Ya gue sih terima kasih banyak sama basket Indonesia. Gue sangat bersyukur bisa masuk di industri ini. Gue sangat bersyukur bisa masuk dalam keluarga besar basket Indonesia. Gue sangat bersyukur gue bisa pernah bela timnas. Gue bersyukur gue pernah berkarir di Hang Tuah dan Pelita Jaya. Gitu aja sih. Ini udah hujan nih. Ya udah, gue selesai gitu aja. Pokoknya nanti kalau ada kurang-kurang ya komen-komen aja ya. Mau yang dibahas apa segala macem. Ntar gue bikin juga videonya, tapi pelan-pelan lah. Gue juga belum terlalu niat untuk bikin video sebenarnya. Pokoknya thank you banget. Udah hujan gak kedengeran juga. Thank you semuanya.